Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat mbak-mbak yang di luar sana yang belum berpengalaman untuk menjadi TKW dimanapun, walaupun ke Hong Kong, ke Arab Saudi, Taiwan, Singapura, ya usahakan untuk menyiapkan mental, karena yang paling utama itu mental. Kalaupun mental kita kuat, pasti kita akan nyaman untuk bekerja, pasti kita akan mampu untuk menjalani semua masalah di luar negeri, ya. Persiapkan diri dan jangan pernah tergiur kayak liburan-liburan yang enak tiap minggu, ya. Jangan tergiur dengan profil menjadi TKW itu enak, dan jangan mudah tergiur karena bisa shopping tiap minggu. Dan intinya kalau ingin benar-benar untuk kerja di luar negeri, ya harus benar-benar fokus dan siapkan mental Anda, karena kerja di luar negeri itu tak semudah yang kita lihat di profil ataupun di video-video Facebook atau TikTok, ya. Karena para pekerja TKW itu yang terlihat enak di TikTok ataupun di Facebook itu karena mereka itu mencari hiburan untuk menenangkan diri, untuk menghilangkan lelah, untuk menghilangkan jenuh. 1 minggu kerja full, kadang gak istirahat, makan pun kadang harus cepat-cepat diatur waktu. Apalagi bagi mbak-mbak yang menjaga bayi atau anak sekolah, itu benar-benar super mengejar waktu, ya. Dan untuk yang job menjaga nenek ataupun kakek, kita harus kuat, sabar hati, ya, telinga harus didengar dan kuat mentalnya, karena nggak semua kakek nenek yang kita jaga itu baik. Terkadang ada juga yang kita jaga itu agak rada-rada 90%, dan yang kita jaga itu terkadang super duper cerewet, super duper aktifnya, ya. Ada yang galak juga, karena nggak semua itu sama, ya. Dan untuk pengalaman saya sendiri di sini, karena saya udah mengalami mulai dari awal tahun 2007 saya kerja di sini menjadi seorang TKW Hong Kong. Itu pertama job masuk sini itu jaga bayi. Itu emang baik majikan saya, cuma saya nggak tahan kerja di sana karena harus kerjaannya itu 3 rumah. Dan 2 tahun aku finish, ya. Terus aku mengalih lagi, nyari job lagi. Alhamdulillah langsung dapat job baru lagi. Itu jaga anjing, guys. Jaga anjing. Majikannya ini emang baik. Nggak pelit juga. Cuma kebutuhan dicukupin juga. Tapi ada tapinya. Yang paling membuat aku nggak tahan itu karena harus mengajar waktu itu harus disiplin. Nah, kalau kita disuruh keluar nemuin dia jam sekian kita harus ada di situ, sedangkan kita nunggu bis itu nggak tentu, gitu loh. Dan di situ aku melanjutkan kerja selama 2 tahun, guys. 2 tahun itu udah aku stop, nggak lanjut lagi kerja di situ karena aku harus nyari majikan lagi. Dan alhamdulillah 2 tahun kelar, aku pindah majikan lagi, itu dapat lagi jaga bayi, lagi itu di Tamleng, ya. Dan di situ pun aku kerja, majikannya diem, nggak banyak omong, tapi emang job aku jaga bayi di situ, ya. Dan selisihnya lagi, aku disuruh bantuin kerja di rumahnya nenek karena majikan aku seorang guru, ya. Terus bos aku laki-laki itu properti, jadi di rumah nggak ada orang. Jadi aku tiap pagi jam 5:30 harus dikusur ke rumah neneknya. Di rumah neneknya itu aku harus juga bantuin dia kerja kalau anaknya lagi tidur, sedangkan di rumah neneknya ada pembantunya. Dan di situ pun
Aku juga nggak tahan dengan pembantunya ya, karena kerjaanku juga banyak, jaga bayi, harus bolak-balik bersihin rumah. Seketika bayinya lagi tidur di rumah nenek, aku balik ke rumah aku untuk bersihin rumah. Ya, emang nggak masak, belanjanya masaknya emang di rumah nenek. Cuman kan yang aku nggak suka kan ada 2 orang pembantu, aku sama teman aku itu. Emang nggak jadi masalah sih bagi aku. Tapi yang bermasalah itu sama si sononya gitu loh. Jadi di situ pun aku kan tiap malam itu pulangnya jam 8, kadang jam 9 ya, balik lagi ke rumah. Sedangkan aku balik lagi ke rumah belum juga, aku harus nyuci mobil, nyuci botol susu, harus nyuci baju, harus ngocok baju. Dan segitu harus beres-beres rumah. Sedangkan tidur aku jam 1 dan di situ aku nggak kuat lagi guys. Akhirnya aku finish kontrak, nyari majikan lagi. Alhamdulillah, mari majikan keempat kalinya. Alhamdulillah banget, dari pengalaman ke pengalaman itu aku bisa dapat majikan lagi di sini, jaga nenek sama kakek dulu sampai kakek meninggal, dan sampai sekarang udah 10 tahun. Semua majikannya itu baik dan mempertahankan aku di sini. Bahkan sampai sekarang pun dia mau ngontrak lagi ini, kontrak tambah kontrak lagi, maksudnya tambah kontrak lagi, ini ke-6. Jadi harus sampai 12 tahun. Kalau menurut tanyanya yang terakhir sih, aku suruh di sini itu sampai nenek nggak ada. Sedangkan aku kesehatan aku kan juga harus butuh istirahat. Maksudnya emang di sini kerjaan nggak terlalu banyak, jam segini pun aku udah nggak ada kerjaan, udah nyantai gitu loh. Cuman kan aku udah merasa lelah kerjanya itu, makanya aku bertahan karena aku masih butuh gitu guys. Jadi buat kalian ya yang belum pernah berpengalaman kerja di luar negeri, jangan pernah tergiur masalah kerjaan-kerjaan di luar negeri kalau nggak kuat mentalnya. Karena di luar negeri itu kerja yang dipersiapkan itu harus mental kita kuat ya, untuk menghadapi semua cobaan yang ada di luar negeri. Oke, buat semuanya yang pengen benar-benar kerja di luar negeri, persiapkanlah mental Anda sebelum Anda terlanjur kecewa seketika udah di luar negeri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya, bye.